Oke, baik. Selamat pagi, Bu Devi, Bu Anik, dan juga Pak Wahyu ya. Sebenarnya Pak Ya, Wahyu, salam pagi kenal ada Pak. Mas. Saya Pak Doni Pak dari tim marketing Akuret. Saya kantornya di Ya, Mall Ambassador Pak, Kuningan, lantai 3, oh di nomor Ambas. 53. Kalau mau main Oke. ke kantor kita boleh Pak. Lalu kalau untuk administrasi, pembayaran semua sama kok Pak ke kantor pusat. Karena Akuret ini kan ada beberapa kantor cabang penjualan ya Pak ya. Mm-mm. Tapi semua sama kok untuk pembayaran, supportnya ke kantor pusat. Cuman beda di manajemen penjualannya saja, Pak. Oh, kantor Oke. pusatnya di mana? Di Alam Sutra, Pak, Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Oke. Iya, kalau di sana untuk kantor development, administrasi ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, kalau kita, ya tadi Bapak sebutkan ada Arta Gading. Kalau saya kan di Muhammad Ambassador itu kantor untuk penjualan saja, Pak. Itu. Ya. Oke, saya izin share screen. Mm-mm. Sudah muncul, Pak, share screen saya. Sudah, sudah. Oke, baik. Ini yang versi online kan ya? Benar, yang terbaru, Pak, versi yang online. Mm-mm. Nah, karena Oke. kita presentasi online, Pak, kalau misalnya nanti suara saya agak putus-putus atau share screen yang nge-freeze, tolong diinformasikan ya, Pak ya. Oke, siap, siap Dan Mas. juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan boleh ya, Pak ya. Oke, Mm-mm. baik. Jadi aplikasi Akurat ini kita sudah ada dari tahun 99 ya, Pak ya, untuk Akurat ini. Jadi software akuntansi lokal, kita sudah biasa handle berbagai jenis usaha, Pak. Karena Akurat ini didesain untuk software umum ya, Pak ya, atau paket. Sudah siap pakai. Bisa untuk perusahaan trading, jasa, distributor, sampai ke manufacturing. Kalau versi sebelumnya kita ada yang versi desktop. Kalau yang kita presentasikan saat ini, dia yang versi online. Nah, karena dia online, dia bisa diakses dari mana aja dan juga kapan saja. Baik dari handphone, tablet, komputer. Jadi bisa diakses dari mana aja via browser. Seperti login ke Gmail, Instagram, dan aplikasi lainnya ya Pak ya, selama ada jaringan internet. Lalu kalau di aplikasi Akurat Online ini, dia tidak ada variasi produk ya. Kalau di versi desktop atau software lainnya itu kan ada variasinya seperti paket standar, deluxe, enterprise, bisnis, profesional, atau yang lainnya. Maka di Akurat Online tidak ada ya Pak ya untuk variasinya. Jadi kita sudah siap pakai. Nah kira-kira kalau untuk software paketnya ada apa aja sih di Akurat Online ya? Dapat fitur apa aja? Nah, kalau untuk diskusi sebelumnya, jadi kan eh, kita sudah pernah presentasi apa ya sebelumnya dengan Bu Devi dan Bu Hanik di PT Tangguh Prima Prima nih via online ya. Sebelumnya kebutuhannya itu ada modul pembelian, ada HR-nya, terus accounting, sales, ada persediaan, terus ada mobil apps dan juga untuk implementasinya ya. Jadi yang pertama di Aquaret ini kita ada modul pembelian ya Pak ya. Nah, untuk modul pembelian ini kita bisa buat PO, terima barang, faktur pembelian, dan juga pembayaran pembelian. Ataupun kalau misalnya sebelum PO ini kita ada PR ya atau permintaan ya, ini juga ada, tapi di sini di modul persediaan. Nah, di sini di permintaan barang. Nah, di permintaan barang ini kita ada dua fitur nantinya, ada beli barang sama kirim barang. Kalau beli barang ini berarti orang pembelian nih request beli barang ya. Lalu kalau kirim barang ini orang gudang. Jadi request untuk perpindahan barang antar gudang. Seperti itu. Yang nantinya ini dari PR itu bisa lanjut ke PO atau pesanan pembelian. Dari PO terus bisa kita lakukan penerimaan barang, faktur pembelian sama pembayaran pembelian. Lalu kalau misalnya mau dilengkap, langsung faktur pembelian itu juga bisa, Pak. Gitu, tanpa kita buat PR ataupun PO. Jadi kalau untuk di Upwork ini kita bisa buat dinamis ya untuk fitur-fiturnya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita masuk faktur pembelian, kita nggak ada historical Pak atau referensinya nih. Faktur pembelian ini dari penerimaan barang yang mana, atau pesanan pembelian yang mana, atau PR yang mana gitu ya. Nggak ada histori proses pembeliannya secara detail. Nah, kalau untuk di modul pembelian ini kita juga ada fitur untuk menghitung nilai persediaannya ya. Di sini kita bisa pakai Vivo dan juga pakai average. Itu dipilih salah satu di awal. Kalau di PO kan kita belum terjadi jurnal, di penerimaan barang ini sudah terjadi jurnal, lalu di faktur pembelian juga sudah terjadi jurnal. Jurnalnya ada jurnal hutang, ada PPN masukan ya. Jadi untuk hutangnya bisa kita kontrol juga. Lalu dari faktur pembelian ini, nantinya bisa dilakukan pembayaran pembelian untuk pelunasan hutangnya. Gitu. Jadi setiap fitur ini saling link dan juga otomatis terjurnal hingga update ke laporan keuangan.
Nah, itu di modul pembeliannya. Lalu terkait dengan modul HR-nya, jadi saat ini Upwork ini basicnya separate accounting ya. Kalau untuk HR khusus, mohon maaf sekali saat ini Upwork belum bisa. Tapi kalau pencatatan gaji, terus database karyawan, itu bisa di sini. Kita catat di Upwork online. Slip gaji sampai PPh 21. Seperti ini contohnya. Jadi nanti untuk karyawannya bisa di list ya, seperti ini. Lalu nanti kita lengkapi data-datanya untuk pajak penghasilan, JTK berapa, K berapa ya, yang akan mempengaruhi PPh 21-nya nanti. Selanjutnya untuk pencatatan gajinya di sini, di modul buku besar. Nah, di sini ada pencatatan gaji. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti kita masukin nih, gaji pokoknya berapa, apakah dia ada tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Ini bisa kita masukin komponen-komponennya. Jadi dari sini kita bisa print slip gaji dan juga otomatis sistem akan menghitung untuk PPh 21-nya. Kurang lebih seperti itu untuk HR-nya. Ataupun kalau misalnya mau lebih detail, di Upwork ini kita sudah open API. Jadi bisa terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini bisa integrasi sama Eats ya untuk HR-nya ya. Ataupun di sini kita ada Altius juga. Jadi bisa integrasi dari Eats ataupun Altius yang datanya akan dikirim ke Upwork online untuk pencatatan HR-nya lebih detail. Nah, kalau untuk accounting-nya, karena ini kan basic. Boleh Pak atau Ibu ada yang mau ditanyakan? Balik lagi ke pembelian dulu, Oh, Mas boleh Pak. Doni. Coba diklik satu-satu, misalkan kita mau lakukan pembelian. Itu dari PR ada nggak PR-nya? Oh, Purchase boleh. request. Di sini Pak, kalau PR di sini permintaan barang ya Pak ya. Mohon maaf, kebetulan ini kita pakai interface bahasa Indonesia ya Pak ya. Kalau mau diubah ke Inggris dia bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Permintaan ini. barang, oke. Oke. Nah, di sini kita pilih barangnya apa ya. Ini contohnya anti gores. Nah, contoh seperti ini Pak, ini kuantitinya berapa. Nah, ini ada tanggalnya, informasi tanggal. Ini sesuai dengan master data kita ya Pak ya nanti. Kontinuitasnya 5. Lalu setiap transaksi di Upwork dia ada template sederhananya Pak. Nah, untuk template ini masih bisa disesuaikan lagi ya Pak ya. Tambahin logo perusahaan, lalu kalau mau diekspor ke Excel atau PDF ini juga bisa di sini, sebelah kanan. Oke, terus setting diminta disetujui, itu di mana? Ini Pak. Setting diminta disetujui. Oh, itu desain cetakan Pak, kalau itu Pak. Kalau bisa mau Bapak mau tambahin lagi ya, kita bisa desain di sini, desain cetakan. Kalau itu template-nya ya Pak ya. Kayak gimana coba? Oh, itu template. Iya, Kalau mau template-nya benar nyetingnya, Pak. kalau mau nyetingnya Mas? Oke, sebentar. Salah. Permintaan barang. Ya, tadi permintaan barang di bawah. Oke, nah ini. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini kalau misalnya Bapak mau tambahkan lagi gitu ya Pak ya. Ini jadi kayak ditambahin variabel ya Pak ya. Desain formnya ini ya. Benar Pak. Jadi setiap template-nya itu bisa disesuaikan ya Pak ya, satu persatu. PO, invoice gitu. Coba ini head-nya 90 apa nih PX? Oh, ini ukuran Pak. Nah, ini di sini. Jadi kan ini setiap ini ada kolom-kolomnya itu ada ukurannya Pak atau dimensinya ya. Ini kita desain sendiri atau udah ada Mas? Nah, jadi di sini ada template standarnya Pak ya. Template defaultnya. Lalu kalau Bapak mau sesuaikan lagi, itu Bapak bisa lakukan sendiri. Ataupun kalau misalnya ketika Bapak implementasi, mau disesuaikan itu juga bisa Pak, bagian dari implementasi Pak. Oh, oke. Intinya ada ya, oke. Lanjut, habis dari PR, PO berarti. Oke, Kita baik. ambil PR ini misalkan, oke, disetujui. Terus lanjut ke PO. Oke, sudah disimpan. Nah, di sini nanti di PR-nya ini ada statusnya Pak ya. Kalau dia masih menunggu di proses ini kan belum diproses ya Pak ya, belum naik ke PO. Kalau sebagian diproses ini dia parsial ya Pak ya. Contoh PR-nya 5, PO-nya dia 3 atau 2. Itu jadi sebagian PO diproses.
Oke, PO tuh udah nggak bisa diedit kan berarti ya? Nah, kalau bisa edit atau tidak itu tergantung otorisasi apa ya. Jadi kan nanti Nah, setiap user itu dia ada otorisasi usernya Pak seperti ini. Nah, contoh di pembelian ini. Apakah dia mm, bisa melakukan perubahan atau tidak? Nah, ini ada oh, settingannya Pak di sini. oke. Nah, ini juga nggak bersifat permanen ya Pak ya, bisa diubah, Mm, sangat fleksibel. mm, Oke, nah ini PO, terus kita pilih vendornya nih Pak, sesuai master data vendornya. Contoh Precisa Lestari. Di sini kita pilih ambil. Nah, ini pesan penjualan Pak. mm. Nah, ini kita pilih Pak. Gede dia. Oh, sorry. PO-nya dari Iya. Ini L ya. permintaan. L atau Nah, ini tanggal 4 hari ini. Nah, seperti ini. Oke, ini contoh template-nya. Tapi berapa ini tak lihat memang kebanyakan orang pakai ini agak pendek. Yang ini. Nah, seperti ini Pak, contoh untuk template PO-nya ya. Nah, di sini ini belum terjadi jurnal ya Pak ya, karena kan belum ada transaksinya, masih secara internal. Bagus yang 2021 ya Pak? Yang lebih pas 2021 ya warnanya kayak Gojek. Itu banyak Oke Pak. mana? Ya, Yang udah lama ini PO ya. 16. Iya, benar Pesan PO Pak. pembelian, oke. Ya, sekarang barangnya datang dan diterima Mas. Pakai apa Oke, nih? baik. Nah, di sini di penerimaan barang ya Pak ya, atau Sorry, visit balik lagi item. coba mana penerimaan Oh, barangnya? di sini Pak, mohon maaf, pembelian, penerimaan barang Pak. Oh ya, oke. Oke, kita pilih vendornya, CV Alam Lestari. Terus ini nomor surat jalannya Pak ini dari vendor. Terus di sini kita ambil. Jadi kita tarik aja per transaksinya, tidak buat lagi. Nah, seperti ini. Terlanjut. Kalau yang hijau, Nah, kita simpan. Gojek itu Nah, untuk template-nya seperti ini. Jadi orang gudang hanya tahu kuantiti aja Pak, tidak tahu nilainya ya Pak ya. yang Gojek. Iya. Nah, seperti ini Pak. Ini kuantiti 5 pieces. Selanjutnya di sini otomatis update ke kartu stok kita Pak di sini. Ada kan ada juga warna kayak hijau gini Pak. Ada dan ininya bisa dilepas. Ininya tuh bisa dilepas. Tergantung kalau layar orang lepas juga deh. Nah, ini Pak bertambah 5 ya Pak ya. Ya, oh udah masuk kartu stok juga ya. Ya, otomatis Pak. Bisa kayak Nah, kalau ngomongin jurnalnya seperti ini. Jurnalnya. Nah, jurnalnya begini Pak. Ini contoh jurnal seperti ini. Ini kebetulan pakai akunnya persediaan aksesor handphone ya Pak. Kalau mau tambah ubah nanti masih bisa. salah ini. Apa sih program? Udah pakai sekali. Mas, ini penerimaan belum tertagih berarti ini utang sementara ya? Iya, setelah itu nanti dia Karena di jurnal belum balik, Pak. kelihatan vendornya. Iya, karena belum terima tagihan Pak. Kalau sudah terima tagihan di sini Pak dia, Oh, di oke. faktur pembelian ya. Nah, ini di jurnal baik ya di sini di faktur pembelian. Ini saya tarik di penerimaan. Nah, ini tadi. Nah, ini kita masukin nomor invoice-nya dari vendor. Lalu ini jurnalnya. Nah, seperti ini ya Pak ya. Dari utang usaha dia. Nah, lalu di sini kita bisa lihat di laporan hutangnya. Nah, ini Pak, tanggal 4 September ya Pak ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau klik Pak transaksi ini bisa. Jadi dari laporan ini kita misalnya kita mau lihat ini apa sih kita beli barang apa, ini kita klik aja Pak. Nah, dia ngelink ke transaksinya. Kalau kita ini Mas, ini kan barang udah kita beli terus nggak diapa-apain, dijual ya. Jadi barang dagangan ya, mirip dagangan ya. Kalau misalkan aksesoris tadi itu kita modif sedikit, tadi apa tuh belinya? Anti gores Pak. Anti gores. Nah, oke, anti gores. Nah, itu kita ada proses sedikit. Misalkan jadi anti gores yang ditambahin apa nih? Warna atau apa gitu ya. Nah, jadi barangnya berbeda, ada proses di kita. Jadi ada nilai tambahnya lagi tuh di situ. Kita anggap Misalkan proses pewarnaan misal ya, tadi warnanya putih kita
tambah jadi warna hitam, hijau, merah gitu di anti goresnya. Nah itu bedain barang yang bahan bakunya, terus ada tambahan proses, jadi barang jadi, ada nggak di sini di akuratnya? Atau ini semi manufaktur sedikit, apakah teradop di sini atau gimana? Oke, bisa Pak itu Pak. Kita pakai pekerjaan pesanan Pak atau job posting Pak. Jadi di sini kita buat dulu Pak barang jadinya ya Pak. Tadi kan bahan baku lah kita anggapnya Pak ya. Nah ini anti gores hitam nih kita anggap barang jadinya. Nah, lalu kita simpan. Lalu untuk proses produksinya di sini Pak di pekerjaan pesanan Pak namanya Pak. Nah pekerjaan pesanan ini kita pilih Pak barangnya yang tadi anti gores yang kita beli. Ya kan bahan bakunya. Berapa nih kita pakai? Contohnya 4. Ini ambil dari gudang apa kita bisa pilih. Lalu kita lanjut. Ketika ini kita simpan, Pak, proses produksinya apa ya? Ini otomatis stoknya berkurang nih, Pak, di gudang. Lalu selanjutnya kalau misalnya ketika proses produksi ini ada biaya-biaya yang berkaitan ya, Pak, seperti biaya listrik, tenaga kerja atau yang lainnya. Kalau Bapak mau tambahin ini bisa Pak di sini. Listrik contohnya gitu. Ini bisa Pak. Nanti tambah. Itu apa anggapnya 1.000. Jadi dia akan mempengaruhi nilai HPP dari bahan bakunya Pak untuk menambah nilai barang jadi. Yang kita simpan. Lalu kalau di laporan kartu stoknya ini sudah berkurang ya Pak ya. Nah di sini. Nah, ini Pak 4 Pak berkurang Pak. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya di sini Pak, penyelesaian pesanan atau pencatatan barang jadinya. Nah, ini kita tarik Pak. Oke. Ini anti gores hitam. Nah, seperti ini Pak, kita masukin Pak nilai barang jadinya berapa. Dari 4 bahan baku itu jadi berapa nih barang jadinya. Itu. Nah, ini nanti nilai alokasi biaya ini itu total nilai 4 bahan baku tadi Pak sama 1.000 Pak listrik. Gitu. Ini akan dialokasikan ke barang jadinya. Jadi berapa? Apakah 1 atau 4? Itu contoh 4 seperti ini. Itu kalau kayak tambahan listrik, Mas, listriknya kan sebulan sekali. Gimana alokasinya? Iya, kalau itu biasanya dibagi rata Pak kalau itu Pak. Yang bagi kita ngasih iya, kita input alokasi manual Pak nilainya. Kita harus hitung dulu. Kita harus hitung dulu berapa nih kira-kira alokasi untuk proses produksinya. Gitu. Kalau yang manufakturnya ada nggak akuratnya? Khusus manufaktur Pak? Enggak. Ini berarti kalau ini manufaktur secara sederhana general Pak. Ya, umum ya. Kalau iya. akurat yang manufaktur beda lagi. Oh iya, jadi kalau yang paket basic ya Pak, paket standarnya, ini proses produksi sederhana Pak. Jadi kalau di akurat itu proses produksinya ada 2. Ada yang menggunakan actual cost atau sederhana seperti ini Pak. Jadi catat barang bakunya berapa, barang jadinya berapa. 2 proses saja. Lalu kita ada yang proses dengan standar cost Pak, atau produksi yang lebih detail ya Pak ya. Nah di sini ini menggunakan add-on Pak atau fitur tambahan. Oh, add-on. Iya. Sebulan berapa? 2 juta. 2 juta per bulan. Benar Pak. Nah ini fiturnya lebih detail untuk proses produksinya Pak. Kita harus buat standar biaya produksi, formula produksinya, rencana produksinya berapa, terus kita buat SPK atau perintah kerjanya Pak, pencatatan bahan bakunya, lalu di sini ada penyelesaiannya. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini kan fiturnya lebih banyak Pak, lebih banyak yang diinput, maka laporan yang dihasilkan juga detail. Bahkan kita bisa juga nanti gimana Pak? Ini hanya proses produksinya aja atau dari pembelian juga Mas? Proses produksi aja Pak. Kalau ini manufaktur ini. Jadi kalau pembelian ini sama Pak. Tadi lewat yang general tadi yang umum. Iya, sama itu. Nanti kalian ke sini. Proses produksinya ke sini. Benar. Oke. Jadi kalau itu tergantung pemakaian aja Pak. Kalau Bapak mau pakai yang standar dulu boleh. Yang tadi Pak, actual cost. Nanti ke depannya kalau mau pakai yang detail itu juga bisa Pak. Di pertengahan jalan. Kalau yang umum tadi
standar cost bisa juga. Yang standar per pesanan berarti ya. Kalau itu belum bisa Pak, dia pakai Hah? actual cost. Jadi dia Aktual tidak cost. ada laporan variannya. Iya. Kalau Iya yang maksud saya di itu varian manufaktur ini aktual dia bisa pakai standar. standar cost. Jadi ada Hmm, laporan variannya Pak. Kalau yang tadi oke. belum ada Pak, pakai pekerjaan pesanan. Ya, oke Mas. Terus lanjut Mas. Oke. Nah, tadi Ini sudah. oke, ini nanti aja skip aja dulu. Oke, siap. Nah, ini kalau udah Hmm, penyelesaian pesanan, hmm. otomatis stoknya dia bertambah. Nah, di sini Pak, pertama 4 ya. Nanti garis hitamnya. Nah, nilai HPP-nya dia dari nilai alokasi barang tadi Pak, yang di penyelesaian pesanan. Hmm. Seperti itu Pak, jadi simpel Ya. kalau untuk yang pekerjaan Jadi pesanan ya, di pakai actual cost. akurat yang umum ini ada pembelian, Ya, terus penjualan, ya, ya. penjualan ada. Kalau HR tadi harus ini dengan apa? Aplikasi lain ya. Kalau mau detail ya Pak ya, kalau untuk pencatatan gaji per karyawan, selip gaji sama PP21 itu sudah bisa dari akuratnya. Tapi kalau Oh, seperti cuti, terus ada potongan absen dan lain sebagainya itu menggunakan aplikasi pihak ketiga ya Pak ya. Nah, akurat bisa integrasi dengan ini Pak, Altius atau Eats. waktu ada nggak waktu? Jadi kalau Upwork online ini pada dasarnya semua yang ada di Upwork Store ini dia open Pak. Oh, Maksudnya publik ya Pak ya. Jadi semua user Upwork bisa langsung menggunakan, bisa langsung bisa ya. install lah gitu Pak. Nah, kalau misalnya tadi HR yang Bapak gunakan itu belum terintegrasi dengan Upwork online dan dia open API, itu memungkinkan Pak terintegrasi dengan Upwork online. Karena tadi Upwork online itu pada dasarnya software-nya open API Pak. Jadi bisa integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Nanti proses integrasi seperti apa, itu bisa dibantu sama tim integrasi dari kantor pusat, Pak. Oke, lanjut Mas. Oke, baik Pak Wahyu. Tadi cukup clear Pak di modul pembeliannya Pak. Oke, sudah. Sudah ya. Lalu selanjutnya untuk accounting-nya. Di sini untuk modul buku besar ini khusus untuk accounting ya Pak ya. Ini paling penting Pak di sini ada akun perkiraan. Nah, akun perkiraan ini bisa menggunakan akun perkiraan bawaan dari Accurate, itu bisa ditambah edit ataupun dihapus, ataupun kalau misalnya Bapak mau impor by Excel itu pun juga bisa. Impor Apa daftar tadi akunnya ini? ya. Ini apa nih? Akun, coba. Ya, coba benar Pak. Oh, oke. Mas, Daftar. misalkan kita punya dua segmen bisnis, anggaplah divisi Mas. Satu divisi pengolahan kakao, satu seperti minimarket atau di retail. Nah, itu mengcombine dua bisnis tersebut gimana di Accurate ya? Dia masih satu entitas yang sama ya Pak? Ya, entitasnya satu. Oke, baik. Jadi departemen atau divisi lah sebutannya Pak ya? Ya. Oke, jadi di Accurate ini untuk paket yang basic tadi, dia belum bisa Pak kalau dibuat cost center atau dipisahkan Pak laba ruginya. Tapi kalau Bapak menggunakan add-on cost center, cost and profit center yang ini, itu bisa Pak. Jadi kita bisa melihat laporan per masing-masing divisi atau departemen. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada pendapatan di bagian accounting, head office, operasional. Ini contoh aja ya. Lalu kita mau lihat nih biayanya atau bebannya ada berapa IC. Lalu di bawahnya itu bisa kelihatan juga Pak laba ruginya. Oh, jadi kalau kita dari chart account aja kita pisahin bisa nggak? Bisa juga Pak, tapi jadi banyak ya Pak ya. Jadi banyak. Kalau ini kan dengan satu cowok ya Pak ya. Dengan satu cowok kita otomatis bisa di split Pak untuk pendapatan dan biayanya. Ini kan di profit sama cost center. Kalau di neracanya? Kalau neraca mohon maaf Pak tetap satu Pak. Dia belum bisa dipisah. Tetap satu ya? Iya. Oh. Kalau dipisah dia neraca jadi per database dia paling Pak. Atau enggak Bapak olah manual di Excel. Berarti kalau mau tahu per masing-masing divisi atau departemennya tadi harus ada add-on lagi Cost and profit center. Ya, benar yang ini Pak. Itu berapa anunya? 100.000 Pak per bulan untuk
jumlah departemen atau divisinya bisa dibuat sebanyak apapun ya Pak ya? Tidak ada Berapa? batasan. 100. 100.000 per bulan, benar. Oh, oke. Mbak Deh, nanti tolong dicatat ya Mbak Deh. Kalau kita butuh manufaktur tadi tambah 2 juta ya. Tambah 2 juta per bulan, terus kalau yang cost and profit center tambah 100.000 per bulan. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk accountingnya tadi ya kita buka di modul buku besar. Nah, kalau misalnya Bapak mau adjustment atau melakukan jurnal umum bisa lakuin di sini juga Pak, di jurnal umum ya. Tapi saya sangat merekomendasikan untuk modul jurnal umum ini hanya bisa dilakukan oleh bagian accounting ya Pak ya, atau bisa Ya, dibuka. betul. Karena semua COA atau akun ini bisa ditarik ya Pak ya dari jurnal umum ini. Karena kalau misalnya sampai salah masukin debit, kreditnya itu kan sangat berbahaya Pak, mempengaruhi ke laporan keuangan. Jadi akses jurnal umum sangat saya rekomendasikan bagian accounting saja. Nah selanjutnya kalau misalnya Pak Doni, kalau misalnya kita ada periode tutup bukunya gimana Pak Doni? Apakah bisa dibatasin? Jadi di sini di Akurat Online ini kita ada fitur pembatasan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah closing nih Pak, laporan keuangannya di bulan Agustus contohnya. Lalu Agustus ini otomatis kan nggak bisa diatak-atik ya Pak ya. Nah ini kita bisa setting di sini Pak. Atau user tertentu aja yang bisa akses, itu boleh juga Pak. Supaya apa? Supaya laporannya dia nggak berjalan atau berubah ya Pak ya. Supaya dia fix. Ini bisa disetting di sini nanti untuk periode akuntansinya. Ini bisa disetting fleksibel ya Pak ya. Jadi nggak permanen dia. Lalu kalau misalnya mau catat operasional di luar dari penjualan sama pembelian, ini kita bisa catat di sini Pak di modul Kasbank. Ini contoh pembayaran. Nah, di sini kita sudah tahu nih Pak sumbernya dari mana kita mau ngeluarin biaya. Contoh dari bank. Ini sesuai dengan COA yang kita setting ya. Kalau di sini kita contoh mengeluarkan biaya untuk listrik. Oke, nah listrik anggaplah 200.000 di sini. Selanjutnya di Upwork ini kita bisa lampirkan dokumen juga ya Pak ya. Iya. Fungsinya kalau misalnya nanti ada audit gitu ya Pak, audit data, terus mau dicek nih ini transaksi atas apa nih dokumennya, itu kan buktinya yang mana. Jadi tinggal di download aja soft copy-nya kita yang sudah di-upload sebelumnya. Nah, selanjutnya dia juga otomatis ngejurnal seperti ini. Nah, seperti ini. Dan otomatis update di laporan keuangannya. Ini di laba rugi. Nah, seperti ini Pak. Kalau laba rugi atau penjualan per ininya kelihatan nggak Mas? Per apa Pak? Per apa ya? Per segmennya tadi, kecuali udah cost profit center ya, kelihatan nggak jualannya? Per segmen maksudnya gimana Pak? Mohon maaf. Per divisi departemen tadi. Oh iya, kalau Bapak mau per divisi departemen tadi, tetap pakai cost and profit center Pak. Kalau ini kan cuma satu ya Pak ya, munculnya. Totalan. Kalau breakdown-nya di cost and profit center-nya. Oke Mas. Oke, nah selanjutnya nanti untuk proses rekonsiliasi bank bisa dilakukan juga Pak di sini untuk nyocokin nih data transaksi yang sudah kita input dengan yang ada di sistemnya. Nah, kita bisa cocokin Pak. Kita tinggal checklist-checklistin aja Pak. Untuk proses rekonsiliasinya. Lalu di sini untuk modul penjualannya, nah ini Pak kebalikan dari modul pembelian ya Pak ya. Ada penawaran, SO, ada surat jalan, ada faktur sama penerimaan penjualan. Lalu kalau untuk modul penjualan ini kita bisa integrasi juga Pak dengan berbagai platform ya Pak ya. Nah di sini kita bisa integrasi dengan sistem POS. Nah ini ada Akurat Pos, ada Moka, Alsera, dan juga ada e-seller Pak yang sudah bisa terintegrasi secara langsung dengan Akurat Online. Tapi kalau tadi Pak ada aplikasi lain selain dari ini mau diintegrasikan itu memungkinkan Pak selama aplikasi tersebut open API.
migrasikan ini ke Accurate misalkan Mocha ke Accurate, itu ada biaya lagi nggak atau tinggal tarik datanya aja? Jadi kalau dengan aplikasi ini Pak, dia di sini ada biaya integrasinya Pak 30.000 per bulan. Lalu kalau misalnya biaya layanannya sendiri kan di Mocha ada ya Pak ya, jadi itu terpisah. Sebenarnya kalau di Accurate Store ini sebenarnya beda-beda Pak biayanya tergantung aplikasi. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Contoh Accurate Post ini. Nah Accurate Post ini dia kan aplikasi develop dari Accurate ya Pak ya. Nah untuk Accurate Post pertama itu dia free Pak, tidak ada biaya tambahan kecuali menggunakan Accurate Post yang kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya Bapak ada mau impor data penjualan dari toko online, ini bisa juga Pak, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Ataupun kalau Bapak mau impor by Excel pun juga bisa Pak. Di sini kita ada format Excel-nya nanti Pak untuk impor transaksi. Oke. Selain dari sales invoice untuk impor Excel, itu untuk transaksi PO, faktur pembelian sama ini yang di Kasbank modul pembayaran itu bisa juga Pak diimpor by Excel. Oke, selanjutnya untuk modul pembelian sudah, penjualan sudah. Di sini kita ada modul persediaan juga Pak. Kita bisa multi gudang. Untuk gudangnya kita bisa buat sebanyak apapun Pak, tidak ada biaya tambahan. Kita bisa multi satuan sampai 5 level. Lalu kalau Bapak mau lakuin stock opnam, adjustment, pemindahan barang per gudang, ini bisa ya Pak ya. Ini include dari paket dasar dari Accurate Online. Oke, dari modul pembelian, penjualan, sama persediaannya ada yang mau tanyain Pak sebelum saya lanjut ke mobil apps-nya? Lanjut Mas. Oke. Nah, untuk aplikasi Accurate Online ini, sebentar saya join dari handphone. Nah, Accurate Online ini ekosistemnya ada banyak ya Pak ya. Jadi bisa integrasi dengan aplikasi Accurate Online yang lain ya Pak ya. Iya Mas, silakan. Nah, jadi untuk mobil apps-nya ada Accurate Post, ada Accurate Lite, sama Canvasser Pak. Jadi kalau sistem POS-nya kita bisa integrasi dengan Accurate Post yang tadi Pak di Accurate Store ya Pak ya, untuk kasir. Lalu kalau misalnya Bapak ada salesman Pak yang di lapangan mau buat SO, itu bisa menggunakan aplikasi Canvasser, bisa cek stok, bisa cek data piutang customer juga. Lalu kalau di Accurate Lite ini versi sederhana Pak dari Accurate Online, kalau Bapak mau input transaksi penjualan, pembelian, input kas bank atau operasional itu juga bisa. Ataupun kalau misalnya Bapak mau cek stok, lihat piutang, hutang, sama approval, itu juga bisa Pak dari Accurate Lite ini. Nah ini free apa ya, bawaan dari paket Accurate Online. Selama usernya didaftarin di database Accurate Online, dia bisa login ke Accurate Lite, Canvasser, dan juga Accurate Post Pak. Nah, di aplikasi ini ada yang mau tanyain Pak kira-kira Pak? Enggak. Ini versi HP aja kan? Iya, benar. Mobil apps-nya Pak. Oh. Oke, kalau dia punya user access berarti bisa buka lewat handphone juga ya? Benar. Basicnya Android ya Pak ya saat ini? Oh, Android, iOS belum? Belum Pak, mohon maaf. Oke, siap. Oke. Cukup Oke, Pak? lanjut Mas. Udah, ini aja. Ya, bentuk aplikasi mobilnya dia 3 ya Pak ya. Accurate Lite, Canvasser, sama Accurate Lite aja. Sorry, Accurate Post. Lihat laporannya di mana? Kalau untuk lihat laporan di handphone ya Pak ya. Nah, di sini Pak untuk laporan di handphone Pak di Accurate Lite ya Pak ya. Contohnya seperti ini.
Ini untuk laba ruginya, di sini ada neracanya juga. Lalu di sini ada penjualan. Nah, ini untuk biaya. Lalu yang terakhir di sini ada produk terlaris, Pak. Ada lagi Pak Wahyu yang mau tanyakan kira-kira di aplikasinya? Oh, ini versi handphone ya. Iya. Macam dashboard berarti Kalau ya. dari handphone Bapak mau Oke. akses Kalau browsernya yang itu juga bisa. Gimana Pak? yang dari desktop coba. Oke, Ini terlalu baik. kecil kalau dari ini ngelihatnya Oke, dari baik. HP. Saya share screen ulang yang di desktop. Nah, ini Laporannya untuk ada laporan laporannya apa Pak. aja, Mas? Ada lebih dari 200 laporan keuangan ya Pak ya. Keuangan, Jadi laba laba rugi. rugi, neraca, arus kas, Ini hutang, ada piutang. perbandingan anggaran nih. Coba anggaran gimana? Perbandingan anggaran laba rugi ya Pak. Hmm. Nah, ini kalau anggaran yang kita masukin ya Pak ya. Kebetulan ini kita belum masukin Oh, Pak. Jadi 100% di anggarannya sini. ini masukinnya input atau Per bisa akun upload? Pak. Per Input Pak akun saat ini. ya, Mm-mm. input. Iya, Oh, saat ini input per akun. ya ya, oke oke, Mas. Lalu neracanya seperti ini. Untuk laporannya bisa diekspor ya Pak ya, kayak Excel atau PDF juga. Hmm. Nah, ini untuk Excelnya juga sudah rapi Pak formatnya. Tidak Bapak perlu rapikan lagi. Biasanya kan kalau software lain dia harus dirapiin dulu ya Excelnya. Ya ya, oke. Oke, untuk laporannya mau lihat yang laporan apa lagi Pak kira-kira Pak? Coba oke, ke bawah lagi, Mas. Itu ada per bulan. Per bulan gimana, Mas? Per bulan. Oh, ini rasio keuangan ya. Seperti ini Pak contohnya. Itu bulan apa? Bulan sebelumnya. September. Oh, kalau per bulannya perbandingan itu di mana? Oke, Rasio laporan per keuangan bulan. coba. Hmm, rasio keuangan per bulan seperti belum ada Pak, jadi harus dibuka satu persatu sih Pak. Oh, oke oke. Coba yang grafik tadi lihat model ini ke atas ke atas. Ke atas itu apa nih? Proyeksi ketersediaan kas itu apa, Mas? Oke, sebentar. Nah, seperti ini Pak. Nanti untuk grafiknya Hmm. kalau Bapak mau ubah ini biasa bisa ya Pak ya. Hmm. Masih bisa dimodifikasi. Berarti ini kita bisa ini juga ya, membuat proyeksi juga, proyeksi rugi laba ada nggak? Kan proyeksi ketersediaan kas. Proyeksi laba rugi ya. Sepertinya belum ada Pak. Belum Saya ada izin ya. catat ya Pak ya. Hmm. Proyeksi laba rugi per bulan ya Pak ya. Ya, ya bisa per bulan, per 5 tahun atau gimana juga nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, ke bawah lagi ya, Mas. Grafik rasio likuiditas.
Grafik harta bersih. Oke. Sebenarnya bukan grafik sih, laporan juga nggak apa-apa, laporan proyeksi rugi laba gitu. Oke, baik. Terus yang terakhir kalau mengenai database. Oh, baik, Pak. Nah, database ini mengacu ke apa nih Mas? Entitas, perusahaan atau per divisi tadi? Oke, jadi kalau di Akurat Online ini database-nya itu per entitas ya Pak ya. Jadi satu entitas usaha dia satu database atau satu Oh, neraca atau berarti satu satu perpajakan ya. perusahaan, satu Mm-mm. perusahaan, misalkan satu NPWP yaitu satu database gitu ya. Benar Pak. Oke. Terus kalau kita mau lihat yang perbandingan operasional per departemen atau divisi menggunakan add-on cost Cost and and Profit profit Center. center. Benar Pak. Oke. Dari saya cukup sih Mas. Oke, Atau baik. fitur apa lagi yang belum dijelasin, ada nggak? Fitur terbaru kah fitur ini? Ya, jadi kalau untuk fitur-fitur lainnya secara gambaran umum tadi sudah ya, mungkin saya tambahkan kalau untuk di sini kita ada fitur untuk approval kalau Bapak butuh untuk Oke. setiap transaksi membutuhkan approval ya Pak ya. Approval ini nanti bisa dilakukan atau disetujui melalui web atau via aplikasi Akurat tadi Pak. Nah itu bisa disetting ya nanti per transaksi untuk approvalnya. Lalu Ini selanjutnya untuk approval-nya per level berarti ya? iya bisa disetting nanti Pak per level. Contoh ini kita buat Coba. ini sama pesanan penjualan. Nah, selanjutnya kita setting sini penyetujui transaksi. Nah, di sini kita setting, Pak. Nah, ini. Nah, bisa disetting dia beberapa orang atau satu orang gitu. Nanti bisa Nambahnya dibuat. gimana? Nambah orangnya? Nah, nambah orangnya ini sesuai dengan pengguna yang didaftarin di Akurat Online ya, Pak, di database-nya. Disetujui oleh. Nah, kalau ini sudah saya daftarnya ada 2 user, maka bisa disetting, Pak, antar 2 user ini. Lalu kalau Terus misalnya ada user lain, dibuatnya mana? Dibuat oleh siapa? oh kalau Disetujui oleh siapa? dibuat, kalau ini yang disetujui aja, Pak. Yang disetujui aja ya, Pak, ya di sini settingannya. Kalau yang dibuat itu sesuai dengan user ya, Pak. User pengaksesnya ya, Pak ya. Nah, di sini. Nah, ini kan ada operator, ada administrator ya, Pak ya. Nah, jadi nanti bisa disetting nanti ini contoh ada 2 nih di sini. Nah, Kalau dibuat, diperiksa, disetujui bisa juga 3 level. Saat ini hanya dibuat sama disetujui aja sih, Pak. Oh, 2 level Diperiksa aja dia ya. belum. Oke. Oke, Mas. Selanjutnya Mbak untuk Devi atau Mbak Matul ada yang mau ditanyain? Dari saya cukup, Pak Wahyu sudah clear penjelasan dari Mas Doni. Sudah yang kedua kalinya. Kita cukupkan kalau gitu, Bapak. Oke. Mbak Dev, cukup Mbak Dev. Dari saya Mbak Dev. Baik. Mas Doni, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Pak Wahyu sudah berkenan hadir untuk demo Akurat Online pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mas Doni. Ini Mas, nanti ini kan tadi ada beberapa ada beberapa tambahan seperti kalau manufacturing itu ada add-on cost-nya, kemudian cost and profit center itu juga ada add-ons. Boleh tolong dibuatkan quotation nggak Mas dengan menambahkan kedua item tadi? Oh boleh banget Bu. Oke, sebentar saya catat. Selain itu Bu ada lagi kira-kira untuk sama implementasinya? Yang Iya. Moka tadi kalau Moka ya, mau Pak? Integrasi dengan Moka juga. Integrasi Moka, oke. Kalau HR-nya itu Mas, kalau misalnya boleh bisa di ini nggak ya dicekkan kalau misalnya software tertentu yang kita pakai apakah open API atau tidak, atau itu nanti dari kitanya yang ngecek? Oh, kalau itu dari tim Ibu Bu bisa langsung ditanyakan ke tim. Oke deh kalau kayak gitu. Ini aja Mas, berarti coba kalau misalnya integrasi ke itu berapa ya? Oke, sebentar integrasi. Oke, selain itu Bu? Cukup sih.
Mas Doni. Oke, kalau Saya untuk kembalikan tadi ke Mas saya Doni. gimana Bu? Ya, saya kembalikan ke Mas Doni. Oh Silakan ya, Mas Doni. tadi untuk tadi saya catat poinnya kan ada pembelian, ada HR sama accounting, sales, persediaan, mobil apps. Ini poin terakhir implementasi. Saya mau jelasin ulang Bu atau gimana Bu? Boleh untuk yang implementasinya itu 1 sampai 2 bulan itu ya Mas ya? Oke, Atau gimana sebentar. Mas? Saya Silakan share Mas, boleh. screen ulang. Ini implementasinya pendampingan atau pelatihan, Mas Don? Ya, jadi kalau untuk implementasinya itu dia pendampingan dan juga pelatihan ya Pak ya. Nah, kalau Hmm. untuk di Upwork itu untuk implementasi itu bisa dilakukan by online Hmm. ataupun visit Pak ke kantor Bapak. Oh, oke. Nah, dia hitungannya per hari ya Pak ya. Dia 1,7 per hari, Hmm. lalu nanti ada paket 3 hari, 5 hari, 10 Hmm. hari, bahkan ada yang sebulan. Itu disesuaikan aja Pak sama kebutuhan. Hmm. Gitu. Ya. Selanjutnya untuk training ini kan kebetulan kita beda divisi apa ya sama tim training. Hmm. Jadi nanti Hmm. ada Ibu Fatma, tim admin marketingnya, nanti akan menghubungi Bu Devi ataupun Bu Anik ya, Ibu Matul ya. Nah, nanti bisa komunikasi terkait dengan trainingnya kira-kira mau diagendakan kapan, terus apa aja yang perlu disiapkan, lalu nanti kira-kira teknisnya gimana itu sama Bu Fatma Pak, gitu detailnya. Ya. Nah, saya sangat merekomendasikan untuk training itu sebelum training nanti disiapkan ya untuk master-master datanya seperti daftar akun, pelanggan, vendor, barang dan jasa, aset, itu sudah disiapkan ya sehingga nanti ketika proses training itu tim implementasi bisa langsung bantu untuk pembuatan database ya Pak. Karena kita pengalaman kita itu setiap kali training datang ke kantor customer itu datanya belum siap Pak. Jadi sayang waktu yang harusnya bisa untuk Hmm. mengajari cara pakainya gimana, untuk buat laporan keuangan, untuk buat template itu apa ya, dihabiskan Hmm. hanya untuk setting master data aja Pak. Kan sayang ya Pak ya waktunya jadinya. Ya. Terus selanjutnya nanti kalau kira-kira ada yang ingin ditanyakan transaksi-transaksi tertentu itu bisa di note, lalu nanti pas training bisa langsung ditanyakan ya Pak ya. Gitu. Hmm. Oke. Terus ini tadi harga satu database berapa? Oke, kalau untuk harganya jadi kalau di Upwork ini kan sistemnya berlangganan ya Pak ya. Hmm. Nah, ini satu database itu harga normal ya. Harga normalnya 277.500 include satu database, include VPN, Pak. Nah, user itu Ini yang akses berapa apa ya per atau bulan? penggunanya. Nah, iya ini hitungan per bulan Pak harga normalnya. Hmm. Lalu untuk user kedua, ketiga dan seterusnya 22.200 Pak per user per bulan, baik itu Oh. level operator ataupun administrator. Hmm. Lalu yang ketiga layanan add-on ya Pak ya. Kalau add-on kan dia berbeda ya Pak ya, tergantung add-on yang digunakan. Hmm. Jadi kalau Upwork Online ini cuma 3 Pak biaya layanannya. Yang pertama Hmm. database, kedua user, yang ketiga add-on. Kalau Selanjutnya, nama database berarti nambah lagi 277. iya benar, per database Pak. Jadi contoh Oh, di per PTA database. nih, usernya Hmm. 5, berarti kan tagihannya atas 5 user. Hmm. Di PTB usernya 10 dengan add-on tambahan lainnya. Itu maka tagihannya berbeda Pak. Jadi terpisah, Hmm. jadi tidak dijadikan satu. Oh, oke. Nah, selanjutnya di sini kita ada paket promo Pak, paket setahun ya Pak ya. Nah, di Hmm. sini paket promonya yang harusnya Bapak bayar sekitar 3,6. Jadi Hmm. tadi 277.500 dikali 12 kan sekitar 3 jutaan. Lalu di Hmm. sini kita dapat satu user tambahan, jadi totalnya 2. Nah, itu Bapak Hmm. cukup bayar 2,6 yang harusnya sekitar 3,6, Pak. Lalu bisa juga Oh, mendapatkan kesempatan cashback 500.000, Pak. Ini kuota ya, sifatnya Pak ya. Jadi iya, terbatas. iya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau order, oke nanti kita bookingin Pak untuk kuotanya ini 500.000-nya. Nah, kuotanya ini, cashback-nya ini dia berupa saldo deposit Pak. Jadi untuk penggunaan perpanjang layanan database, user ataupun add-on Hmm. Pak, dan dia tidak ada Iya. expirednya ya Pak ya. Contoh Bapak mau Hmm. pakai di tahun kedua itu silakan. Oke, Mas. Seperti itu. Dan ini hitungannya per database Pak 26 ya. Hmm. Kalau yang add-on-nya ada nggak? Per tahun juga dapat diskon juga. Kalau untuk add-on cost and profit center saat ini belum ada paket promonya Belum Pak. ada promo. Tapi kalau Oh, untuk manufaktur itu kita ada paketnya terpisah Pak. Jadi kalau ini kan paket basic ya Pak ya 2,6 tanpa hmm. add-on Hmm. manufaktur. Lalu kalau memang Bapak
Di sini Bapak mau pakai add-on manufaktur. Oke, saya screen ulang. Mas ada tabel ini nggak, paket basic tuh apa aja, terus add-onnya apa aja, tambahannya, biayanya apa gitu? Oh boleh, ada Pak, nanti kita kirimkan Pak. Kalau di sini, ya, kalau di Akuret dia paketnya cuma dua Pak, paket dasar sama paket Oh, manufaktur Pak yang setahun. oh gitu. Nah, paket Berarti manufaktur ini yang tadi Pak penggunaan add-on tambahan manufaktur gitu. coba Jadi ini udah menunya apa aja sekalian tuh? Pak. Digedein Mas. Nah, di sini Pak. Nah, jadi bedanya sama paket add-onnya, sorry paket yang 2,6 itu dia tanpa add-on manufaktur ya Pak ya. Nah, Mm-mm. kalau ini kan dengan paket add-on manufaktur. Nah, ini sudah include Pak aktivasi database 1 tahun, lalu dapat add-on manufaktur 1 tahun, lalu di sini juga dapat 5 user tambahan Pak. Jadi totalnya 6 dan Mm. juga dapat voucher implementasi Pak senilai 6 juta. Jadi kalau untuk Oh, training manufaktur itu biaya udah. trainingnya berbeda Pak, sekitar 2 juta. Jadi bisa Mm-mm. Oh dapat gitu. training 3 hari. Tapi kalau Mm. manufaktur itu biasanya untuk training itu bisa memakan sampai seminggu, bahkan bisa sampai sebulan Pak, karena kan lebih kompleks ya Ya. Pak ya, Mm. gitu. Oke. Terus kalau ini penyusutan, sorry belum Aset, oh ya diterangin ada tadi. juga Pak, kalau itu dari paket basic Pak, bawaan Pak, Ada ya. sudah include. Coba lihat di ini kan Mas. Oke. Nah, di sini Pak untuk asetnya ya Pak ya, nanti Menunya bisa di mana diimpor menunya? juga by Excel. Jadi di sini Pak di bawah, nah Mm. ini ada aset ya. Oh aset, oke. Nah, Aset nah tetap. ini Mm. kita bisa masukin Pak nanti settingan Oh, cowoknya, terus umur asetnya berapa, nilainya berapa. di master Lalu datanya ini ya. benar, ini master datanya. Lalu nanti setiap bulannya Bapak bisa lakuin proses akhir bulan Pak. Nah, di sini. Apa Nah, tuh? ini untuk Menunya ngitung apa tuh tadi? di sini Pak di perusahaan proses akhir Mm. bulan period end. Oke. Heeh. Nanti Bapak tinggal pilih aja Pilih Pak mau bulannya. disisutin. Benar, Oh, terus tinggal oke. di save. Gitu Oke. otomatis nanti akurat yang menyisutkan dan juga menjurnal Pak secara Mm-mm. otomatis by system. Mm-mm. Ini dilakukan bisa sebulan sekali atau Sebulan sekali Pak. kapan aja? Oh, sebulan sekali ya, periode Mm-mm. laporannya. Mm-mm. Itu ngitung satu bulannya dari tanggal 1 atau gimana? Misalkan saya beli aset di tanggal 10. Nah, bulan itu udah masuk penyusutan 1 bulan atau bulan depannya? Oke, jadi kalau di Upwork itu, dia kalau Mm-mm. misalnya Bapak tanggal beli itu tidak mempengaruhi metode penyusutannya Pak ya, atau Penyusutan. tanggal penyusutan. Nah, Mm-mm. yang mengakui itu di tanggal pakai Pak. Nah, tanggal pakainya Oh. kalau Bapak masukin 1 sampai 15, maka Mm-mm. dia dihitung atas Satu bulan bulan. berjalan Pak. Kalau di Itu atas tanggal ya, 15 berarti belum. dihitung bulan selanjutnya. Oh, oke, ya ya. Oke, Mas. Terus, Oke, baik. Ada lagi Pak Wahyu kira-kira Pak? sudah cukup. Oke, cukup ya Pak ya. Oke, mungkin nanti saya detailin untuk penawarannya ya. Jadi tadi ada add-on custom profit center, manufaktur, integrasi dengan Mocha, dan juga integrasi dengan Eats ya. Hmm. Iya Mas, betul. Oke, baik. Ada lagi dari Bu Devi dan juga Bu Matul. Cukup Mas Doni, bisa kita cukupkan aja Mas. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak nih Pak Wahyu, Bu Devi, dan Bu Matul ya atas presentasinya. Nanti Baik, Ya, kalau misalnya ada sama-sama. yang ingin tanyakan bisa hubungi saya ya. Itu siap selanjutnya Mas nanti saya Doni, kirim terima penawaran kasih. ke Bu Devi ya. Ya Bu ya. Ya, betul, di email seperti biasa Mas. Oke, siap Bu Devi kalau gitu. Baik, makasih banyak ya Pak Wahyu, Bu Devi, dan juga Bu Matul. Selamat siang. Sama-sama. Baik, selamat Ya, siang. Thank you Pak Wahyu. Selamat ya, siang. thank you Mbak Dea. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam.